pemerintah yang saat ini itu jauh lebih memperhatikan masalah literasi keuangan, terus anak muda, edukasi, gitu. Anggarannya untuk pendidikan itu digedein, gitu, jangan anggarannya untuk perang. Halo guys, balik lagi ke podcast paling wadaw sekuningan bareng kita nih, host Imperium Podcast. Ada gua Lazu, terus ada Gua Faisal dan gue Arya. ya ini dua muka baru karena sebelumnya cuma gua aja, tapi ini ada dua host baru biar lebih rame aja kita. Dan guest star Pak Reza Aswin. apa kabar nih? Baik, Pak. Sehat Pak. Kurang baik Pak. Bapak sendiri gimana, sehat Pak kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Kan sih itu yang ngedoain. Oke, gimana? Oke Pak, kita di sini sebenarnya kita mau bincang-bincang aja nih Pak, sekalian mau sharing terus mungkin minta pendapat Bapak karena di sini udah banyak banget penonton yang bakal nungguin juga nih dari statement-statement Bapak terkait dengan dunia trading nih Pak. Ya. Nah, sebelumnya nih Pak, ada berita yang menarik sebenarnya Pak ya. Kalau kita lihat di sini ada tulisan di sana itu ada perjalanan sarjana kimia menjadi edukator forex Pak. Bapak Reza Aswin. Boleh nggak Pak diceritain sedikit nih, gimana sih, kenapa bisa gitu Pak? Dari seorang kimia yang mempelajari basic kimia, organik, anorganik, terus tiba-tiba berputar 180 derajat terjun ke dunia keuangan Pak. Boleh diceritain sedikit nggak Pak? Kenapa tuh Pak? Ya, masuk ke bisnis ini ketipu lah. Awal ketipu. Ketipu, Pak. Oke, tahun 1985 saya masuk ke Unpad. Oke. Ke Pajajaran di Bandung, lalu kalau nggak salah lulus 5 tahun deh gue. 5 tahun Pak? 5 tahun, Oh, Pak. bukan anak ya? umat berarti ya? Oh, bukan. Oke. 90 gue lulus, lalu udah gitu gue diterima di perusahaan air minum. Oh, Air kemasan tuh Kemasan. di Sukabumi. Oke. Nah, itu tuh jabatan gue sebagai quality control, Oh, QC. ya. quality control manager gitu ya. Ya terus dipindahin jadi di distribusi kemana-mana lah gitu. Oke. Ujungnya gue harus sekolah S2 untuk manajemen. Nah, waktu itu gue ambil manajemennya adalah pemasaran global karena aku ngambil untuk ekspor impor. Setelah itu beres ya alhamdulillah ya pabriknya bangkrut. Itu kenapa bisa bangkrut, Pak? Ya kalau kita ceritain kan ntar gue dikomplain ya. Oke, panjang ceritanya panjang lagi terkait Bahaya. pabrik bangkrut. Oke. Terus dari situ akhirnya kenal nih sama bisnis forex. Oke. Ini kan bisnis paling lucu ya. Naik bisa untung, turun bisa untung. Wih, seru nih binatang ini kan. Iya. Ya, kita masukin duit ya alhamdulillah ya. Habis Habis duitnya. rungkat gitu ya Pak ya? Rungkat. Ya biasalah, awalnya kan menang, habis gitu habis. Nah, setelah itu gue belajar sama mentor di Indonesia kan pinter-pinter ya. Gue Iya. belajar sama mereka, ya alhamdulillah duit gue habis lagi. Berarti 2 kali kecebur di lubang yang sama? Iya. Oke. Kirain untung habis lagi. Gue pikir mentor di Indonesia goblok-goblok lah ya. Iya. Gue belajar lah sama mentor dari luar negeri. Gitu. Oh, Bapak keluar negeri akhirnya? Enggak lagi yang kesini lah. Oh gitu. Oh, Bapak undang. Enggak Oh, pasti Bapak ada, undang. dia bikin workshop di sini terus Oke. gue ikut lah seminggu gitu. Nah itu baru benar itu ya benar-benar ngabisin duit gue yang terakhir. Belajar dari situ ternyata gue cuma ngelihat bahwa di situ gue belajar teknikal semuanya. Oke, kita kalau gitu pembahasannya lagi seru-seru nih Pak. Tolong boleh dilanjutin gimana Pak? Jadi ketika orang luar itu datang tadi, terus Bapak ngikutin workshop selama seminggu itu ya Pak ya. Terus kelanjutannya gimana tuh Pak? Ya hasilnya sama sebenarnya nggak bagus. Yang saya pelajari itu udah mulai dari metode dalam negeri, luar negeri itu kan semuanya teknikal gitu. Ngomongin grafik. Sekarang kita pakai logika aja, yang kita trading kan itu adalah mata uang asing satu dengan mata uang asing lainnya. Oke. Dan kita belajar grafik itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Dari situ sebenarnya akhirnya ada orang yang ngajarin saya masalah fundamental. Disitulah mulai berubah. Nah, setelah 3 tahun belajar, gitu, baru akhirnya kita bisa tahu. Saya bisa tahu bahwa
sebenarnya harga itu bergerak itu bukan hanya faktor teknikal saja, tetapi juga ada faktor fundamental. Nah, akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi sekitar semenjak trading itu 2004, 2005 sampai hari ini sekitar 19-20 tahun. 20 tahun ya Pak ya. Benar-benar lama ya. Bapak udah berkecimpung di sini ya Pak ya berarti ya. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti udah balik modal ya, udah untung Pak. Enggak lah, utangnya kan banyak, Bos. Oke. Nah, ini ada berita selanjutnya masih nyambung nih Pak. Ini beritanya Pak Reza Aswin rugi trading 17 miliar, nyambung ngomong tadi. Kini sukses mendirikan Imperium Strategi. Nah, saya penasaran nih Pak. Ini Imperium Strategi ini berarti bentuk Bapak bangkit dari kerugian yang 17 miliar ini atau mungkin dendam dengan broker atau gimana Pak? Pada saat kita rugi gitu ya, dari 5 tahun pertama tuh kalau dilihat gitu, ya plus minus gini lah ya. Kerugiannya belasan miliar gitu. Wow. Dan itu bukan uang yang kecil tentunya. Iya betul. Nah, pada saat kita ingin balas dendam itu nggak akan benar gitu. Jadi kalau Anda trading terus kepingin balas dendam ke broker, balas dendam sama harga, itu nggak akan benar. Kenapa? Karena bukan itu esensinya. Yang penting adalah bisa nggak kita balikin uang itu secara bertahap. Kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin hari tiba-tiba ini ya, kita jatuh, terus kakinya sobek, terus Anda minta hari ini kakinya baik-baik saja. Nggak mungkin, nggak seinstan itu gitu ya Pak ya. Dan di trading kepinginnya semua orang seperti itu kan? Iya. Kebanyakan iya. seperti itu. Iya kan? Anak muda lagi. Ya kan hari ini loss, hari ini juga gua harus profit. untung. Iya gitu. benar-benar. Iya, benar. Oke? Banyak kayak gitu. Iya. Kalau itu bisa terjadi, Tuhan nggak ada, Bos. Ya iya benar. Kan yang Masuk ngatur akal, rezeki- masuk akal. Yang ngatur rezeki kan Tuhan, Bos. Iya, Bukan yang benar. minta trader 4. Iya. Benar-benar. Ingat di Benar. dalam trading itu sama di dunia real, nggak ada yang instan. Jadi kalau ada yang nawarin untuk edukasi dengan cara yang instan langsung bisa, gua kasih tahu itu bohong. Oke Pak, maaf sebelumnya mau nanya nih, ini menarik nih. Tadi Bapak kan sempat bilang Bapak ini juga secara bertahap membangunnya. Berarti kalau boleh tahu kira-kira itu Bapak umur berapa sih Pak waktu lagi ngalamin jatuh-jatuhnya itu Pak? Ketipu broker dan segala macamnya. Gua masuk di bisnis ini udah nggak muda, nggak kayak kalian. Saya masuk ke bisnis ini udah 38 tahun. Oh udah umur, oh iya oke lah. Jadi pada saat umur 48 itu baru settle. Jadi kira-kira sekitar 5-6 tahun, 7 Setelah itu tahun ya? itu baru bisa menemukan metode yang cocok sama karakter. Oke. Metode trading itu semuanya nggak ada yang salah loh, benar semua. Cuman nggak cocok aja sama karakter masing-masing. Oh, berarti bisa disimpulkan Pak kalau kita mau trading itu kita juga harus menyesuaikan karakter kita. Iyalah, Oke. Anda senangnya tidurnya tuh pagi atau tidurnya malam? Malam. Morning person ya kayaknya. Kayaknya dia morning person kelihatan. Kita morning person gitu. Jadi malam, ya kan? Iya. Terus Anda diajarin trading, kalau setiap jam 12 malam trading, karena itu adalah pasar Amerika misalnya, lagi single market di Amerika. Anda cocok nggak yang gitu? Enggak. Ya pasti loss Beda lah. Udah kebudayaan. pasti loss Oke, lah. oke, oke. Ini menarik banget nih ya buat anak-anak umur yang masih muda-muda nih khususnya nih. Ini pelajaran banget loh. Ya. Oke, menarik banget, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, tentang itu ya, Imperium didirikan. Itu Iya, sebenarnya, Imperium. ya itu kan sebenarnya ada lembaga edukasi untuk kita belajar trading dengan cara yang benar dan baik. Karena buat saya begini loh, Arya bisa main catur nggak? Bisa. Bisa, Pak. Jago kan? Bisa, Wah, lumayan, Pak. Oke. Bisa. Tapi inget ya, gue bisa ngajarin lu main catur. Oke. Kena Interesting, mental ya. interesting. Very very interesting. Ya kalau ada orang yang bilang gitu, gue jago trading ya, ya nggak apa-apa, emang lu jago. Tapi inget ya, gue bisa ngajarin lu trading yang baik dan yang benar. Oke. Berarti lebih jago lagi kan? Enggak gitu juga. Kirain. Enggak gitu juga. Tersirat. Karena kalau gue tanya cuma satu, yang hebat itu sebenarnya David Beckham Iya. atau Alex Ferguson. Lo nggak bisa ngomong kan? Nggak ada yang tahu ya. Seperti itulah hubungannya. Oke. ya, paham, David paham. Beckham itu nggak akan hebat kalau dia nggak ketemu Alex Alex Ferguson. Ferguson.
Oke. Benar, Tapi benar. ingat, Ferguson juga nggak bakal jadi mempunyai tim yang hebat Kalau nggak ada nggak David David Beckham. Beckham. Iya So, benar-benar. Saling melengkapi. Itu sebabnya kenapa trading itu harus butuh seorang mentor, konsultan, itu tujuannya. Tapi you kalau punya konsultan yang salah, punya mentor yang salah juga hasilnya nggak bagus. Oke. Berapa banyak pemain sepak bola top yang punya manajer nggak bagus juga nggak berkembang kok. Klubnya bener nggak? Iya, Pernah dengar benar, nggak? benar, benar, benar. Ada suatu klub bintang semuanya gitu, jadi gitu. Bukan. Oke. Iya. So seperti itu. Oke. Oh iya Pak, kan Bapak sebelumnya rugi nih beberapa miliar, 17 miliar malah. Nah kalau ikut Imperium Strategi ini, apakah awalnya emang kita sewajarnya mungkin rugi dulu, atau mungkin Imperium bisa membimbing tanpa rugi Pak? Mas. Oke, jadi intinya Imperium Strategi itu udah kayak Anda sedang mau masuk ke universitas negeri. Oke. Kan Anda lulusan Oke. SMA nih, Iya, iya. masuk ke universitas negeri. Pernah ikut bimbingan belajar nggak? Iya, bimbel Pernah, pernah. bimbel. Pasti. Pertanyaannya, bimbingan belajar ini itu berdiri sendiri atau ada urusannya sama perguruan tinggi negeri? Berdiri sendiri Berdiri sebenarnya. sendiri. Oke, dia ngajarin Anda, setelah itu Anda pinter, Anda bisa masuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri. Imperium Strategi itu kayak bimbingan belajar sebelum Anda masuk ke market. Oh iya, benar-benar menarik ya. Cuma ngajarin Anda supaya Anda nggak salah masuk ke market, karena kita mempunyai suatu bukan hanya cuman ilmu, bukan hanya cuman metode, tapi kami mempunyai suatu pengalaman yang panjang bagaimana kami menghadapi market yang seperti sekarang ini. Oh yes, benar Oke. banget. Pengalaman Intinya- itu guru berharga banget berarti ya Pak ya. Intinya cuma satu sih, kalau Anda mengulangi suatu pengalaman yang salah yang pernah saya alami, Iya. itu hasilnya akan sama. Daripada seperti itu, kita kasih tahu nih di awal supaya Anda gak melakukan itu. Yes, Oke. benar banget Pak, benar banget. Tuh, dengar ya, pengalaman adalah guru terbaik. Abis ini jedak-jeduk nih kayaknya. Bisa dijadiin jedak jeduk nih. Habis ini kontennya Nah, nih. Quando te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando te pegar, vou fazer. Kebetulan nih, sebelum kita menanyakan ke selanjutnya, kita mau menanyakan gimana Bapak terjun ke dunia forex dengan finansial yang oke. Nggak punya duit tuh. Terus gimana cara terjun ke dunia forex kalau Bapak tidak punya duit? cari investor kah? Pada prinsipnya sih intinya begini, Anda punya sepeda motor nggak? Punya, Oke, Anda bisa naik motor nggak? bisa. Ada nggak orang yang bisa ngendarain mobil tapi nggak punya mobil? Ada. Ada. Namanya siapa? Supir taksi. Ya sudah, terus masalahnya di mana? Yang penting Anda punya keahlian. Oke. Modal itu akan datang. Tuhan itu akan kasih sesuatu jalan pada saat kita punya ilmu, bos. Benar nggak? Sebenarnya benar. Ada seseorang yang jago banget nge-manage perusahaan. Namanya CEO. Oke. Iya. Pertanyaan gue cuma satu. Itu orang kenapa nggak punya perusahaan? Tiba-tiba masuk tapi Iya. jadi CEO gitu ya. Oke. Yes, benar banget ya. Bener-bener. Oke. Benar. Nah, begitu juga dengan trading gitu loh. Banyak orang mengatakan bahwa kalau nggak punya duit nggak bisa trading gitu. Ya menurut gua, lu nggak punya duit itu kan karena emang Tuhan belum ngasih duit rezeki sama lu, karena apa? Ilmunya belum cukup, bos. Betul. Iya. Pada saat benar. ilmunya udah cukup, itu pasti akan ada apapun jalannya. Iya. Karena dengan ilmu yang nggak cukup itu biasanya orang malah jadi kacau emosinya ketika udah Punya masuk adik market atau betul punya ya. kakak, Iya. iya. punya Punya. Atau punya adik nih, ya kan? Adiknya umurnya berapa? 5 tahun. Terus dia minta sepeda motor, yuk kasih nggak? Enggak. Enggak. Enggak lah. Bahaya malah. Iya, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Iya, benar. Gimana Iya. ceritanya Anda nggak jago trading terus tiba-tiba ada investor yang naruh uang ke Anda? Nggak mungkin, bos. Iya, bahaya. Ya, pokoknya Anda belajar aja, ilmunya tinggi, duit sih gampang kan? Pada saat Anda punya ilmu. Oke, berarti
Di sini ilmu saya belum cukup. Soalnya saya pengen trading dari 2021. Modalnya belum ada. Dari mana duitnya? Belum ada. Belum ada. Oh, gua udah ada. Kita patungan aja Jangan gimana? diikutin. Gua ada goceng. Goceng. Beli es teh manis itu. Oke, jadi pertanyaannya adalah kan banyak nih Gen Z dan milenial yang sekarang lagi menguasai pasar global nih. Gimana menurut Bapak tuh? Ya intinya sih yang saat ini sedang terjadi itu kan perubahan era ya, Iya, dari betul. era ke digital gitu kan. Habis ini ya di digital harusnya agak lama dong. Iya, Nggak taunya lompat ke kecerdasan buatan. Betul. AI. Bener. Itu iya, buat betul, saya betul, itu betul. terlalu cepat gitu loh. Karena dari mesin uap terus pindah lagi ke mesin, lalu pindah lagi ke internet, pindah lagi ke komputer, pindah lagi ke digital, itu lama prosesnya, bertahun-tahun. Tapi digital pindah ke kecerdasan buatan itu cuma sebentar. Iya. Wajar nggak sekarang PHK banyak? Betul. Oh, iya, banyak. betul. Iya. Betul, betul. Nah, betul. karena PHK banyak orang yang bikin suatu konten iming-iming buat trading itu mudah. Padahal trading itu susah. Banyak orang bilang trading itu gampang. Oke. Itu susah. Gampang rugi mungkin. Gampang boncos. Gampang boncos kayaknya maksudnya. Jadi Gampang trader tuh boncos. enak, enggak. Trader tuh susah. Karena buat saya tuh jadi trader profesional itu sama dengan profesi lain. Jadi pilot perlu berapa tahun untuk bisa bawa pesawat terbang? 10 tahun. 10 tahun. tahun. Coba Paling Anda cepat naik itu. pesawat terbang dari sini ke Surabaya. Pilotnya baru kemarin lulus. Kira-kira Anda berani gitu naik? Nggak berani, Bos. Mending jalan kaki ya. Sangat gempor dong itu. Banyakin istighfar. Dokter spesialis berapa lama? Gua 10 tahun. 10 tahun. lebih. Ada dokter baru kemarin lulus, terus nanganin Anda mau dibedah. Kira-kira Anda percaya nggak? Oke. Mending Iya. dukun. Iya. Jangan dong. Nggak boleh ngajarin yang benar. Oh iya. Ah yang benar. Nggak benar. Sorry. Jadi intinya apa? Untuk menjadi trader pun nggak bisa Instan ya, benar-benar ya. Yang Butuh anak-anak waktu. gadget mau itu apa sih? Hari ini belajar, 1 Besok bulan sukses. kemudian lalu dapat income dari trading 10 juta, 20 juta. Waduh. Itu udah bohong. Menghayal dia. Iya, Menghayal dulu Karena ini kayaknya. suatu profesi itu aja sih. Mungkin mereka lupa ini profesi dan ini trading bukan gambling. Hmm. Oke. Dan juga banyak anak muda sekarang yang baru-baru terjun ke dunia trading takut trading karena trading itu judi, Pak. Itu menurut Bapak solusinya gimana Iya. untuk meyakinkan anak muda sekarang untuk ikut belajar trading? Ya sebenarnya sih kalau dibilang trading judi juga buat saya mereka nggak salah ya. Gitu. Punya pikiran seperti itu kenapa? Karena 90% yang masuk ke bisnis ini kan loss ya. Loss, iya betul. Iya, loss. Iya, Jadi betul. wajar Iya, nggak kalau mereka punya pikiran seperti itu? Wajar. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita nggak ngeberesin literasi keuangan di Indonesia? Literasi keuangan di Indonesia tuh jelek banget gitu loh. Tahu jeleknya dari mana? Yang ditipu masalah keuangan banyak. Hmm. Yang masuk Ponzi banyak. Oh iya. Yang Ponzi. masuk Net 89 ditipu banyak. Dan itu Iya. triliunan. Judi bola belum. Di bola, Iya. judi online. Judi online. Judi Zeus. Tuh, yang suka kali-kalian. Nggak boleh ya lawan guys ya, kan? nggak boleh Iya. kayak gitu. Nggak boleh Itu guys ya. artinya apa? Artinya emang literasi keuangan di Indonesia itu jelek banget. Kalau disuruh diajarin yang benar itu susah, tapi kalau ditipu mau. Oke. Contoh, jadi forex dapetnya berapa sih? 1 bulan paling cuma 1-2%. Ngomongnya apa? Ah nggak mungkin lah, gua aja trading 1 hari bisa dapat 20%, 10% gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya apa? Itu pada nipu. Titip dana 1 hari 10%. Sering kan di Sering, grup-grup sering, iya, banyak Telegram. Di Telegram, WhatsApp. iya. Itu jangan pernah transfer. Kenapa? Karena kalau transfer pasti kan namanya pribadi. Kalau Akunnya bener tuh pribadi. namanya perusahaan lah. Karena untuk bikin rekening perusahaan kan gampang ngelacak ya. Iya. Iya. Betul ya. Tapi kalau untuk pribadi itu kan nggak benar. Coba cek. Yang ada di Telegram, yang ada di grup WhatsApp, itu semua transfer ke pribadi. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada grup seperti itu, adminnya kan dikasih nomor telepon. Coba ditelepon, bisa nggak? Nggak bisa pasti. Kenapa? Karena mereka pakai modus.
Mereka nggak pakai nomor telepon, pakai modem. Nah, modem itu susah dilacaknya. Gimana ceritanya? Nomornya banyak. Iya, ibadah. Saya kan bisa pindah-pindah Iya, kalau benar, pakai modem. iya, benar. Oke. Benar. Jadi nggak beda jauh sama pinjol ya Pak ya jadinya ya. Iya, jadi ya seperti itu. Itu kalau wajar kalau mereka berpikir ini adalah judi. Supaya enggak seperti itu gimana? Ya udah, pertama belajar. Kedua, ya tonton aja podcast ini terus, mudah-mudahan jadi Terus, Iya benar. bener Pantengin banget terus, tuh. guys. Jangan Pantengin sampai terus. ketinggalan. Sekalian aja ikut belajar di Imperium. Nah, ide bagus tuh. Nah Pak, menarik nih Pak. Ini kan tadi Bapak ngomongin masalah literasi keuangan di Indonesia nih Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, ada nggak sih Pak kaitannya dengan presiden kita yang baru kepilih dengan literasi keuangan yang akan terjadi di Indonesia selanjutnya terkait dengan masalah trading ini Pak? Wah, pertanyaan bagus nih. Kayak gini nih. Pertanyaan berat nih. Waduh. Ada nggak Pak hubungannya Pak kira-kira Pak? Mau nyalek kayaknya dia. ya. Jangan, modal gue baru goceng. Iya. Oh iya. Tambahin nih goceng. Iya nih, goceng ketiga. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin masalah Indonesia itu lebih banyak orang yang lebih pintar dibandingin saya gitu loh untuk ngomongin Oke. masalah Indonesia. Tapi kita berharap aja lah pemerintah yang saat ini itu jauh lebih memperhatikan masalah literasi keuangan, terus anak muda, edukasi gitu ya. Oke. Itu anggarannya untuk pendidikan tuh digedein gitu, jangan anggarannya untuk perang digedein gitu ya. Kira-kira seperti itu. Iya benar. Main aman ya ceritanya. Iya. Main aman. Seru ya sebenarnya. Seru sebenarnya. Tapi ngeri-ngeri sedap. Jadi ya udah lah ya. Ngeri-ngeri ya. Aman, kita harus main aman, guys. Ya masalah ntar yang di frame 0 ditangkap semua. Nah ini Pak, ada lagi berita nih Pak. Bank Sentral Jepang memungkinkan akan tetap menaikkan suku bunga pada bulan Desember atau Januari, kata para analis. Ini pendapat Bapak tentang Bank Sentral Jepang, apalagi Jepang yang kemarin baru pemilihan kan tuh ya. Nah ini gimana Pak? Faktornya atau efeknya terhadap pasar market nantinya Pak? Itu sekarang itu yang lagi ramai justru Jepang sih sebenarnya. Negeri yang paling aneh nih. Kenapa tuh, Pak? Kenapa, Bisa- Pak? bisa Kenapa bilang tuh, begitu, kenapa, kenapa? Pak? Padahal kalau kita lihat Jepang tuh kayaknya bagus dan indah banget gitu Pak. Bahkan kata orang-orang rasanya kalau udah keliling dunia, negara yang selanjutnya pengen dikunjungi itu Jepang, Jepang. lagi gitu Pak. Iya. Kenapa Pak? Bisa di market ini jadi Aneh. negara yang aneh gitu Pak. Ini Aneh lah, ini negara paling aneh lah. Karena gini loh, dia tuh negara dengan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia tadinya. Oke. Nah, tetapi masalahnya ekonominya nggak tumbuh. Nah, selama berpuluh-puluh tahun dia tuh deflasi bukan inflasi. Deflasi itu harga-harga barang tuh turun terus. Gitu. Artinya apa? Nggak ada yang beli. Padahal produksi banyak mereka ya. Penduduk sana nggak kayak Indonesia. Indonesia tuh dikasih BLT 600.000 sama pemerintah, dibawa ke mall, habisnya 1,2 juta. Iya, Minus iya. jadinya. Kita Kehidupan senang yang- belanja. Orang sana tuh nggak senang belanja, senangnya nabung. Kalau punya duit, dibeliin saham. Oh. Lalu mereka beli obligasi negaranya. Jadi sebenarnya mereka berhutang sama rakyatnya sendiri. Oke, Pak. Resikonya Ilmu baru barang-barangnya stuck berpuluh-puluh tahun. Nah, habis pandemi, oke, angka inflasi di seluruh dunia naik dong. Iya. Nah, betul. Jepang ikut naik gitu. Nah, seneng tuh akhirnya orang Jepang, wah akhirnya inflasi naik nih gitu. Karena nggak pernah inflasi. Betul. Iya. Negara yang nggak pernah inflasi. Karena bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun negara itu bank sentralnya itu suku bunganya bukan 0, minus. Oh. Jadi kalau Anda naruh uang di Jepang, nabung, bukan dapat bunga, tapi kena bunga. Kena, iya, karena minus. Iya kan? Iya, benar-benar. Di seluruh dunia plus cuma dia doang minus. Ya kan? Transaksinya kelihatan jadinya ya, Iya, terlalu jadi dikit ya. artinya orang itu nggak mau naruh di bank, dipakai buat usaha atau ditaruh dibeliin saham. Dibeliin Makanya saham. Nikkei-nya tuh naik terus gitu. Indeks sahamnya dia naik terus. Oke. Oke. Berarti kecenderungannya sendiri orang-orang Jepang itu lebih suka bermain saham gitu, Pak. Ya karena taruh di bank duitnya tambah berkurang. Oh iya, benar bener nggak? juga sih ya. Nggak kayak orang Indonesia ya. Iya, orang Indonesia kan masih 5%. Iya, nabung di bank ya kan. Kita taruh 1 triliun aja kan udah dapat 6% lumayan setahun. Iya. kan? Iya. Kalau di sana dipotong coba Oh, bayangin. oke. Jadi nggak ada yang naruh di Naruh. sana. Akhirnya apa? Akhirnya mereka taruh di beli surat utang negara atau obligasi. Obligasi. Atau
mereka taruh di saham. Oke? Oke. Clear sampai situ ya. Habis pandemi, inflasi naik. Nah, karena inflasi naik, akhirnya bulan Maret dia putusin untuk naikin suku bunga. Jadi baru tahun ini dia naikin suku bunga. Sementara di seluruh negara di dunia, oke, lagi mau turunin suku bunga. Dia Aneh doang kan? yang mau naikin. Dia doang yang mau naikin. Makanya disebut aneh itu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Dan keadaan inilah wajar kalau menurut saya untuk kedepannya mata uang yen Jepang kedepannya pasti akan menguat Oke. dibandingkan dengan mata uang lainnya, termasuk US dollar. Oke, paham. Oh, satu lagi nih Pak, kebetulan kan antara Rusia dan Cina kan membuat mata uang baru ya, itu membuat BRICS. Nah itu pengaruh nggak sih buat dolar ini? Ya kalau kita ngomong pengaruh ya pengaruh, tapi masalahnya dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Dolar Amerika itu beredar di seluruh dunia itu sekitar 60-70% uang beredar. Beda. Tandanya apa? 30% atau 40% itu negara lain. Negara lain. Iya benar. Termasuk Campuran. yuan, ada euro, pound sterling, rupiah, US dollar, dolar Australia. Hong Kong dan segala macam, yaitu ceritanya mata uang sendiri itu 30% sebanyak itu. Amerika Serikat 70-60% bisa kebayangkan. Terus mereka bersatu untuk ngelawan dolar. Orang mereka sendiri-sendiri aja kagak bisa ngelawan yang 60%. Benar. Yang mau dilawan sebenarnya bukan hanya keuangannya sih sebenarnya. Superpower yang mau dilawan, dominasinya. Karena Amerika itu bukan hanya masalah keuangan, tapi ekonomi, politik, budaya itu mereka mendominasi. Superpower. Oke, paham. Jadi buat kalian yang mau coba-coba nih, Amerika lagi kuat-kuatnya. Oke Pak, ngomongin soal Amerika nih Pak, kita tahu deket lagi nih waktunya kalau Amerika akan melakukan pemilihan Donald Trump atau Kamala. Iya. Kita mau pakai data atau pakai perasaan nih? Oke, jadi dibedain lagi nih ya Pak ya. Ada dua kemungkinan. Kalau ngelihat data, ya Donald Trump menang. Oke, by data. Iya, quick count, apalah di media segala macam, itu menurut data sih Donald Trump menang. Tapi banyak orang mengatakan bahwa itu cuma manipulasi aja. Ya, aslinya belum tentu gitu. Ya biasa. Tapi ini Pak sebagai apa? Bapak fundamental nih Pak ya, bisa dibilang fundamental analisnya. Bapak kalau ngelihat Donald Trump sama Kamala ini, yang bakal mempengaruhi market yang siapa Pak? Donald Trump. Donald Trump. Iya. Donald Trump. Kenapa bisa begitu? Lebih mudah. Oh gitu. Oke. Lebih mudah saya untuk memprediksi orang yang pernah menjabat jadi presiden. Trump itu udah pernah jadi presiden. Betul. Dan marketnya itu kelihatan. Terus dia ngejabat lagi, ya marketnya pasti kelihatan seperti itu kan? Oke. Benar ya, dong. ya. Contoh nih misalnya waktu Donald Trump menjabat, emas tuh naik terus. Nah sekarang dia ngejabat lagi, ya nggak mungkin emasnya turun kan? Oke, menarik nih ya. Satu yang nggak pernah berubah dari manusia yaitu sifat. Sifatnya itu nggak pernah berubah. Jadi ingat ya, teman-teman kalau ada ngobrol sama orang, terus ada yang bilang, wah ini sifatnya itu bohong, nggak ada tuh. Satu yang nggak pernah berubah dari manusia adalah sifat, dan sifatnya Donald Trump nggak akan berubah sampai kapanpun, yaitu Suka senang perang. ribut. Nah, bener Ini udah banget. menjelaskan ini. Iya, itu udah Iya. menjelaskan banget ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan saya salah, tetapi biasanya karakter itu ya seperti itu. Karena sebelum dia naik pun dia kepingin perang dagang sama China. ya. Dia kepingin nggak mau urusan lagi sama NATO. Dia akan ribut sama Uni Eropa untuk masalah pajak. Oke. Belum menjabat loh. Iya benar. Say war-nya udah seperti itu. Iya. Udah punya planning ya. Iya, tapi kalau Kamala Harris yang menang, yuk kita mikir-pikir lagi ya gimana caranya. Makanya gue agak bingung. Karena belum ketahuan apa yang Iya, bakal belum dinaik tahu turun ada. gitu ya. Buat saya sih akan sama waktu Presiden Obama, Oh, Joe gitu. Biden. Marketnya itu menurut saya sih harusnya satu ini. Oke. Nyantai aja. Oke. Agak sulit untuk ditebak. Oke. Jadi seperti kita udah bingung mau menanya apa lagi nih. Iya. Kalau bingung mau nanya lagi, datang aja pada tanggal
8 November di Bandung. Nah, Mulai kebetulan banget nih buat kalian-kalian yang masih mau belajar trading karena kebanyakan loss, nggak pernah profit. Sekalinya profit nggak pernah konsisten, kalian coba deh datang ke Bandung tanggal 8 November karena kita akan langsung berbicara, berbincang-bincang dan sharing-sharing langsung sama Bapak fundamental kita. Kalian semua bakal dapat pencerahan dari Pak Reza Aswi. Yes, bener banget. Ya, pasti dapat kaos loh. Oh iya, pasti itu dapat kaos. Iya. Dapat makan juga nggak Pak Dewa? Kita di coffee break ya. Oke, kita Oke, ada dapat coffee break-nya. Udah gratis, dapat merchandise lagi. Kurang apa lagi kan? Kurang apa lagi? Daftarnya di mana? Ke sini. Ini boleh. Sini boleh. Gimana nih? Tenang aja, nanti akan dikasih linknya kok. Iya. Tenang aja, oke? Oke, kalau gitu itu paling buat sesi kali ini Pak. Jangan bosan-bosan buat datang ke sini. Karena ini konsep podcastnya beda. Biasanya gestar yang ganti-ganti, tapi ini di sini hostnya yang ganti-ganti. Iya. Bapak akan dikunjungi banyak host lagi Pak, lebih banyak lagi nantinya ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Oh nggak Nggak apa-apa, apa-apa, oke. Ini buat channel-channel TV yang mungkin juga ngeliat nih iseng-iseng, siapa tahu mengundang, silahkan aja. Boleh. Boleh banget loh. Brand-brand yang mau taruh brand di sini boleh banget. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Oke. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, jangan nonton doang. Jangan lupa like juga dan share Iya. video ini. Subscribe jangan lupa dan follow akun kita semua dan termasuk Pak Reza. Ya. See you. Bye.